Pada saat di swab di apartemen selesai jam 10-an lah, setengah jam lebih lah. Prediksinya benar. Jadi kakak positif, bunda positif, Azriel positif, Arsy positif. Ashanti dan ketiga anak-anaknya yakni Aurel, Azriel, dan Arsy dinyatakan positif terinfeksi virus pada hari Sabtu kemarin. Ini sayang bunda, bunda jangan sakit. Ashanti memang sebelumnya telah mengeluhkan kondisi badannya yang kurang enak hingga mengalami gejala demam, ngilu, hingga flu. Dan setelah melakukan tes PCR, Ashanti dan ketiga buah hatinya positif terpapar virus tersebut. Sama-sama untuk Bunda Ashanti, Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, Arsy Andara Hermansyah, semoga mereka semua dianggap penyakitnya. Permohonan doa dari keluarga besar Bapak Anang Hermansyah, doakan semoga beliau diberikan kesembuhan dan kesehatan yang paripurna. Halo Mas Anang. Mas Anang gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik-baik. Akunya sih baik. Akunya baik-baik, tapi memang keluarga yang kurang baik. Iya, mulai dari seminggu yang lalu sebetulnya. Itu memang awalnya kita di apartemen. Dan sebetulnya awal yang kurang bagus badannya itu kan kakak ya, Aurel. Aurel itu kurang bagus badannya karena memang waktu itu banyak kegiatan. Ya diobatin biasa, nggak ada kepikiran apa. Karena biasa kakak waktu kejadian di Bali juga sama. Di Bali pernah begitu, kita semua juga flu apa. Pas kita periksa semua negatif. Terus waktu pulang dari Bali pun waktu itu sempat nggak enak badan, tapi pada saat dicek negatif. Jadi keyakinan kita kemarin bahwa memang kakak nggak apa-apa, biasa, flu biasa. Akhirnya keadaan bunda juga tahu-tahu drop juga, nggak enak. Badannya tuh nggak enak banget juga. Wah ini kok mencurigakan, menurut kita tuh mencurigakan. Akhirnya kita malam-malam kita swab semua, PCR swab. Pada saat di swab di apartemen selesai jam 10-an lah, setengah jam lebih lah. Aku minta kalau secepatnya bisa ketahuan hasilnya. Ternyata dari timnya bilang bahwa bisa mas, nanti kita coba bantu supaya kabarnya bisa cepat selesai. Akhirnya memang kabar katanya sekitar 3-4 jam sampai 5 jam. Akhirnya aku prediksi waktu itu sekitar jam 1-an lah, 1:30. Itu memang selesai, kabar itu disampaikan. Ternyata prediksinya benar. Jadi kakak positif, bunda positif, Azriel positif, Arsy positif. Nah di apartemen tuh ada aku, ada Arsya, ada Suteng, ada Mbak Indri, ada Upit, Suster Maya. Itu sama sekali yang lain di luar 4 orang ini negatif.
Wah, langsung malam jam 2 malam itu kita langsung pisahin kamar. Jadi wah ribut tuh di apartemen. Bawa Bunda akhirnya kumpul semua yang sakit di kamar Bunda sama di kamarnya Azriel sama kakak. Jadi kakak sama Azriel di kamarnya, Arsi sama Bunda di kamar. Akhirnya aku sama Arsa di kamarnya, bukan di kamar, di ruang tengah. Jadi di ruang tamu kita tidur. Jadi aku di luar 4 orang itu, kita ada di ruang tamu akhirnya di apartemen. Kita berkeyakinan bahwa ya udah, kita gimana nih, keputusannya aku ya udah kita isolasi mandiri deh. Toh mumpung di apartemen, pikiran kita begitu. Akhirnya memang satu hari penuh kita di apartemen. Cuman kok dirasa-rasain kok, karena tempatnya itu kan nggak besar di apartemen, dan kegiatannya Arsi jadi terbatas, Bunda terbatas, Aurel Azriel terbatas. Padahal kan dia harus tetap berkegiatan, bahwa dia bisa olahraga, dia bisa manasin badan, karena kan harus ngelewatin ruang tengah tuh di apartemen, ngelewatin ruang tengah. Tapi kan ya jadinya nanti kitanya bisa ketular yang lain dong. Wah, ini kebingungan. Akhirnya diputuskan di hari kedua, ya udah kalau gini caranya kita harus ke Cinere aja. Wah, Bunda sama aku diskusi akhirnya kakak setuju, Azriel setuju, akhirnya Bunda ya udah oke. Karena apapun juga di Cinere kan mau masak pun cepet, apapun enak, dan dia punya tempat lebih lebar untuk bisa bangun pagi dan memanaskan badan. Itu kan penting sekali buat COVID. Pulang ke Cinere, kamarnya Bunda dipakai untuk isinya 4 orang. Jadi Bunda, Arsi, kakak, Azriel. Hari kedua di rumah Cinere, keadaan Bunda memang kurang, tetap ngedrop lah, nggak bagus. Anehnya ini mbak ada yang batuk-batuk nih, mulai ada yang kayaknya mulai ketahanan tubuhnya nggak bagus. Dan aku juga sebetulnya curiga sama aku takut kenapa-napa juga. Yaudah aku PCR lagi deh, takut tahu-tahu aku kena. Akhirnya di rumah di PCR lagi, ternyata nambah 2 orang bener. Yang kena adalah Mbak Indri sama Jessica. Jadi yang waktu pertama dia aman, ternyata akhirnya ada yang kena lagi. Akhirnya dikumpulkanlah di kamar Bunda. Akhirnya berenam ada di ruangan itu, di kamar Bunda. Ternyata aku negatif lagi, Arsya negatif, Uteng negatif, Supit negatif, semua yang di luar itu negatif. Keadaan Bunda memang mungkin nggak tahu, lagi lihat keadaan mungkin tambah drop ya. Memang kuncinya dari COVID selain memang diobatin, memang suasananya harus terbangun supaya tidak terlalu kepikiran. Jadi pas hari kedua itu aku baru bawa Bunda ke rumah sakit dekat sini. Di rumah sakit tersebutlah Bunda dirawat. Jadi pada saat dirawat itulah Aurel kan sempat ngeluarin foto Bunda kan. Nah itulah yang sampai mulai kemarin beritanya tentang Bunda itu menjadi luar biasa. Sampai keluarga di Jember, semua yang dekat sama kita akhirnya ngubungin aku bagaimana keadaan Asanti. Malah abahku yang di Jember sampai ngomong, Asanti nggak apa-apa kan? Kenapa kok beritanya Asanti sampai meninggal? Waduh, enggak, aku bilang Asanti sekarang dirawat di rumah sakit. Bunda ini memang tanda tanya itu paling lumayan rumit adalah autoimunnya, karena Bunda kan paling bahaya kalau autoimun. Memang akhirnya terpapar COVID ini yang menjadi kompleks. Permasalahannya tidak masalah COVID aja. Akhirnya ditaruh di rumah sakit, ditemenin sama kakak Jel. Sebetulnya yang pertama di rumah sakit tuh ngecek paru-paru, apakah paru-parunya masalah banget atau enggak. Memang kabut, kalau ada orang yang kena COVID tuh kabutnya banyak, putih-putihnya di dalam paru-parunya.
Nah, bunda itu sangat tipis. Jadi dokter bilang, nggak apa-apa ini isolasi mandiri aja dulu. Nah, ini yang hari pertama nih. Jadi ada kejadian memang hari pertama, akhirnya kita pulang. 2 hari, selang 1 hari, ya 2 hari lah. 2 hari dari rumah sakit. Setelah pulang rumah sakit tuh bunda drop. Sampai dia bilang bahwa aku nggak kuat nih. Ini gimana, aku nggak kuat, aku sesek banget. Terus aku nggak bisa tidur. Wah, itu di rumah panik semua. Aku juga panik banget ngelihat bunda ngomong aku nggak kuat. Hari itu juga langsung dilarikan. Setelah 2 hari habis cek itu, ternyata bunda semakin menurun, drop. Akhirnya dipaksa dilarikan ke rumah sakit. Nah, jadi yang pas di rumah sakit yang kedua itu, ya kita sepakat untuk ya biarkan bunda istirahat supaya bisa lebih membaik. Yang ceritanya kakak sama Arsy, akhirnya kakak sama Arsy di rumah. Ini cuman Azriel sama bunda sama Mbak Indri. Memang pas hari pertama masuk di rumah sakit, ini ceritanya mulai tuh. Memang bunda naik turun lah, imunnya naik turun, ketahanan tubuhnya masih naik turun. Karena masih hari pertama pun meskipun ditemenin Azriel dan Mbak Indri, kita masih chatting sampai jam 2 malam. Karena bunda nggak bisa tidur. Terus dia ngeluh bahwa, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Nah, pikiran-pikiran bunda itulah yang bikin kita juga worry kemarin. Kalau keadaannya begini terus memang bisa lebih jauh masalah penyakit COVID-nya terus menjadi komplikasi kemana-mana, karena notabene memang bunda kan punya autoimun. Nah, autoimun inilah yang bisa men-trigger macem-macem. Trigger dari dipaksa ke rumah sakit itu pun gara-gara memang dicek darah, jadi dikasih tahu di D-dimernya bunda itu tinggi. Jadi D-dimer itu tinggi, kekentalan darahnya menjadi sangat kental. Nah, kalau ini menutupin saluran-saluran di pernapasan, ini yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kemarin tuh memang ada masa kritisnya, memang sempat masa kritis. Bunda itu sangat membingungkan kita semua karena memang D-dimernya kan tinggi. Ini yang bisa memicu, bisa tidak tertanganin kalau ini sampai tidak segera dibereskan dulu masalah pengentalan darahnya. Jadi semenjak ini sudah mulai membaik. Ini kan sekarang udah 6 hari ya. Yang menggembirakan memang adalah Aurel dan Arsy. Jadi kemarin itu cara penanganan Aurel ini cukup, ya aku mau bilang berterima kasih sama bapak kita yang di Malang ya, Pak Iwan. Melalui bantuan dia, melalui Profesor Richard, jadi dia punya terapi. Jadi Aurel sama Arsy ini yang hari ini setelah 5 hari, hitungannya adalah setelah 5 hari, ini yang pertumbuhan atau kenaikan CT-nya cukup signifikan. Aurel sampai hari ini sudah tadi pagi aku dapat kabar hasilnya kemarin bareng sama aku. Alhamdulillah akunya juga masih kemarin di swab lagi, nggak ada masalah. Arsyad juga nggak masalah, negatif. Uteng juga negatif, Supit juga negatif. Cuman kakak sama Arsy mengalami kenaikan di CT-nya signifikan. Sekarang mereka udah di atas 31. Awalnya 5 hari sebelumnya kakak itu 14, Arsy 15. Jadi sekarang udah sampai di 31 selama 5 harian. Sekarang Arsy sama kakak tinggal recovery untuk sisa-sisa, katanya dokter bahwa ini tinggal sisa-sisa aja. Ya kemungkinan kalau bersih bener ya sekitar 5 hari lagi. Karena kan memang peristiwanya COVID ada di tubuh itu nggak cepet hilang. Ya emang Arsy sama Arsa ini jadi terpisah, satu kelucuan tersendiri sebetulnya ya di rumah. Arsa ini kemarin nggak boleh keluar waktu masih ada bunda di rumah. Arsa itu cuma di kamarnya aja sama Supit, nggak boleh keluar kemana-mana, cuma di kamar aja. Jadi mereka hubungannya ya sesama di dalam rumah tapi telepon-teleponan. Ya telepon-teleponan, teriak-teriak, kakak ngapain? Iya ini ada yang ngapain? Yang teriak-teriak. Saking kepingin kangen, mereka tuh kangen pingin bermain berdua. Ya sampai hari ini belum boleh. Ya tapi kemarin semenjak bunda Azriel sama Indri di sana, terus aku coba bertanya lagi kepada dokter gimana nanti aku mengatasi di rumah. Yang penting bahwa jaraknya 2 meter minimal, jangan interaksi terlalu dekat. Ya segalanya harus pakai
protokol kesehatan ketat, pakai sarung tangan, pakai masker, nggak boleh dilepas. Jadi Arsha waktu itu aku izinin keluar, udah akhirnya teriak-teriak sama kakaknya, lihat-lihatan gitu. Lihat-lihatan, teriak-teriakan, kangen katanya. Arsi sih yang ceriwis banget bahwa aku kenapa, kan aku nggak apa-apa. Karena Arsi memang kenyataannya nggak ada yang merasa sakit apa-apa. Ada hal yang aneh, kan kemana pernah lihat bundanya sama kakaknya bahwa nggak bisa ngerasain apa-apa. Sehari yang lalu Arsi makan, aku nggak ngerasain apa-apa, dikasih minta mie, nggak pernah makan mie, hari ini dikasih mie karena kepingin. Udahlah, segala hal-hal yang itu nggak boleh aku kasih. Akhirnya dia makan mie. Mie-nya nggak berasa, bukan nggak berasa. Jadi emang mie-nya aku kurangin semua itunya kan, bumbu-bumbunya kan aku kurangin, nggak boleh semua seperti itu. Jadi aku udah nggak bisa rasa apa-apa, ini gimana dong Pipi, gimana aku nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Ya udah nggak bisa ngerasain kan, tapi saus tomatnya kerasa nggak? Iya, cuma kerasa saus tomat doang, asem. Mie-nya nggak berasa, ngapain aku makan mie kalau beginian? Ya karena tetap mie-nya aku kurangin bumbu-bumbunya, ya memang nggak seperti mie kalau ada bundanya kan. Kalau bundanya kan dia bisa makan mie, kalau bundanya lagi makan terpaksa kan minta. Ya itu lucu sih. Arsha nanya sebetulnya, ya setiap malam kan dia kepingin tidur sama kakaknya, kepingin tidur sama bundanya. Akhirnya kita cuma tidur berdua, aku sama Arsha doang. Jadi selama 5 hari kemarin di rumah ini ya kita laki-laki tidur berdua aja. Tapi bagus lah aku jadi ngerasain tidur sama Arsha kayak apa. Jangan anggap enteng masalah COVID. Memang COVID ini nyatanya bahwa ada. Apapun yang menjadi bukan rumor, pemberitaan maupun diskusi-diskusi yang terjadi di sosial media maupun di mana-mana, banyak hal yang mempertanyakan tentang COVID tersebut. Aku sih bilang bahwa kenyataannya memang ada sekarang, bahwa keluarga aku memang mengalami, dan bagaimana bunda nyeri, tulangnya nyeri, dia nggak bisa bergerak, nafasnya susah. Aku bisa rasakan itu dan aku lihat, meskipun aku jauh-jauhan gak bisa deket, aku bisa lihat itu. Jadi memang penyakit ini, virus ini memang nyata bareng kita hari ini. Aku sih berharap masyarakat bertaat sama protokol kesehatan ini, karena bunda memang kemarin sebenarnya melakukan protokol itu dengan ketat, cuman bisa lolos juga kan. Jadi tolong jaga imun, jaga makan, jaga happy, moodnya harus dijaga supaya bisa melawan virus. Jadi kenyataannya memang itu yang terjadi, dan harapannya aku juga kepada pemerintah sih segera bahwa vaksin itu bisa berjalan. Harapannya aku mudah-mudahan melalui channel YouTube kita ini, harapannya bahwa vaksin itu segera bisa dilakukan di Indonesia. Dan yang kabar gembira, kemarin aku udah tahu berita tentang vaksin Nusantara. Aku punya hope terhadap vaksin tersebut karena dibikin oleh orang Indonesia, oleh orang yang juga sudah diakuin dunia. Aku berharap, aku mendoakan, aku orang yang mensupport, keluarga kita semua mensupport bahwa mudah-mudahan vaksin tersebut bisa selesai, bisa terlaksana dilakukan di Indonesia. Terus aku juga berharap genus itu juga sudah mulai bisa dipakai. Kalau memang bisa dipakai di mana-mana kan kita lebih bisa tahu. Kayak kantor semua ada genusnya kan, jadi kita tahu setiap orang masuk kantor harus ngembus kan, cuma gampang bayar 25.000, 15.000, 25.000. Jadi kita tahu ada di kantor manapun bisa ketahuan kalau kita menggunakan alat yang bisa terdeteksi dini dan murah. Kalau yang sekarang kan ratusan ribu, kita nggak mampu melakukan itu. Jadi harapannya supaya genus bisa benar-benar segera diperbanyak oleh pemerintah dan vaksin bisa segera dijalankan. Dan yang penting bahwa masyarakat seluruh Indonesia harus taat protokol kesehatan.